Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. saya hormati, pada sesi ke-66 ini kita membicarakan BUMN lagi, tetapi kali ini kita coba membicarakan pada klaster ya, pada sektor tertentu dari yang BUMN. Jadi berarti kalau klaster atau sektoral itu ada beberapa BUMN yang beroperasi atau berkegiatan di sana. Nah, cara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN menyebut klaster-klasternya berubah-ubah ya. Jadi tidak sama antara menteri ini dengan menteri berikutnya. Sekarang pembagian klasternya lebih banyak. Tapi saya pusingnya mengikuti pola sebelumnya. Pola sebelumnya lagi dibagi 9 klaster, 7 klaster, sekarang ada berapa itu? 15 klaster. Nah, saya kasih klaster yang sesuai dengan kajian-kajian kita saja, itu perekonomian dibagi berapa sektoral kayak begitu ya. Tetapi kita pilih untuk beberapa pengelompokan BUMN sesuai klaster usahanya. Nah, salah satunya adalah klaster atau kelompok industri BUMN yang bergerak di bidang keuangan. Sebetulnya BUMN itu kebanyakan ya merambat ya kepada banyak bidang. Tetapi kan ada core bisnisnya. Nah, ini kira-kira yang kalau kita sebut BUMN yang bergerak di bidang keuangan ini core bisnisnya di bidang keuangan. Nah, itu ada perbankan, ada asuransi, ya toh, ada pegadaian, ada di pasar modal. Nah, tapi jangan lupa di kajian kita sebelumnya juga mengatakan ada BUMN yang merupakan bagian dari fiscal tools atau alat fiskal. Alasannya begitu. Tentu ini juga tergantung presidennya ya. Bisa saja presiden berikut semua BUMN di bawah Kementerian BUMN bisa. Ada 4 BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, di antara 4 itu 3 bergerak di bidang keuangan. Nah, yang kiri itu saya memakai pembagian klaster era menteri sebelumnya, bukan era Pak Erick Thohir. Karena sudah saya potong karena di situ. Saya pusing melihat yang klaster baru itu. Nah, ini ada berapa BUMN itu? Asuransi Jasa Indonesia, Reasuransi, Asuransi Jiwasraya, Bank Mandiri, BRI, Jasa Raharja, Asabri, Taspen, Pitipan, PAN itu pembiayaan ya, keuangan ya, jaminan kredit, Askrindo, dan Reksa, PMN, Pegadaian, tadi ada pengusaha perusahaan pengelola aset, ada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, jangan lupa ada clearing. Jadi ada sebagiannya itu BUMN yang mohon maaf ya mungkin skalanya kecil-kecil bergerak di penunjang pasar modal. Nah, tapi yang dari di bawah Kemenq ini gede-gede ternyata. Ada PT ya gede, tapi kalau dengan bank masih kalah ya. PT Sarana Multi Infrastruktur, lalu ada PT Penjaminan Infrastruktur, lalu ada PT Sarana Multi Gria Finansial. Nah, dari semua ini nanti kita bahas berapa. Yang dari BUMN ada 6, kita bahas 6 yang menarik ya. Bank 4 biji, lalu Jiwasraya, lalu Asabri, lalu Pegadaian. Pegadaian sekarang holding dengan BRI ya, tapi ini nanti kebetulan data-datanya sebelum holding. 3 BUMN itu kita bahas juga. Sepintas-sepintas tentu saja. Nah, kita mulai dari bank ya. Bank ini yang besar adalah bank yang di antara 4 Bank BUMN itu yang besar adalah Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam 2-3 tahun ini salib menyalip ya ukurannya. Dan sekarang pun hampir sama. Kalau dari sisi aset, ini tahun 2021 nampaknya Mandiri menyalip BRI, tapi dari sisi modal, ekuitas, BRI masih lebih besar. Di tahun sebelumnya, tahun 2019, BRI lebih besar dalam modal maupun dalam aset. Nah, tentu kita harus menjenguk lagi nanti pada masing-masing detailnya. Secara umum dianggap BRI sedikit lebih besar dari Mandiri. Sekalipun saat ini aset Mandiri lebih besar justru. Nah, kalau Anda lihat gambarnya, yang hitam itu menunjukkan aset. Ya. Jadi terus menanjak dari 2008. Nah, pada tahun 2021 ini tercatat aset konsolidasi. Ya. Karena Bank BRI juga punya anak-anak perusahaan yang nilai anak perusahaannya itu ada dalam konsolidasi itu, tentu dengan cara perhitungan tertentu. Ya, ada PSAK-nya, nggak boleh sembarangan, apalagi ini adalah perusahaan terbuka. Kalau terbuka, bisalah dipercaya laporan keuangan.
itu 1.678 triliun asetnya BRI. Nah, pada saat yang bersamaan, liabilitas, saya sebut utang ya, supaya gampang ya. Liabilitasnya yang hijau 1.386 triliun. Nah, di sini yang ketika orang mengkritik utang pemerintah, utang sektor publik, ya, utang sektor publik itu kan utang pemerintah ditambah utang BUMN dan seterusnya. Nah, atau ketika kita ngeritik utang BUMN, selalu saja penjelasannya di antara utang BUMN itu ada duit simpanan masyarakat berupa tabungan, berupa deposito, berupa giro yang disebut dengan DPK ya, dana pihak ketiga. Ya bisa, sebenarnya kita bisa berdebat apakah itu. Tapi menurut statistik dan menurut akuntansi yang itu diatur oleh pemerintah sendiri. Ya harus dinyatakan utang itu, duit orang kok di bank itu. Tapi baiklah untuk analisis bisa kita buat DPK tersendiri. Jadi yang kuning itu DPK. Jadi yang kuning itu bagian dari yang hijau ya, jangan salah. Jadi di antara yang hijau itu sebagian besarnya, sebagian besar utang bank itu dalam hal ini Bank BRI adalah utang kepada nasabahnya, simpanan nasabah lah begitu. Ada 1.139, jadi hanya 250 yang bukan utang kepada nasabah. Nah, dihitung-hitung antara aset dan liabilitas, maka modal, ekuitas ya. Ekuitas ini modal, tetapi untuk kasus bank itu memang definisi modalnya banyak. Ada beberapa pernyataan di neracanya, karena untuk menganalisis tidak cukup hanya ekuitasnya apa saja, itu 292 triliun. Nanti yang untuk dinyatakan sebagai buku berapa itu tidak ekuitas ini persis ya, kurang dari itu sedikit, ada yang dibuang. Tapi bagaimanapun ini adalah bank dengan modal terbesar, di atas 250 jauh kan triliun. Nah, laba tahun 2021 pandemi ya tetap labanya 30,76 triliun. Jadi di gambar ini yang batang biru adalah laba, tapi skalanya kanan ya, 0 sampai 40 itu gambarnya. Kalau yang garis hitam, aset, garis hijau, utang, garis kuning, dana pihak ketiga, dana pihak termasuk di utang tadi. Kemudian ekuitas yang orange, itu skalanya yang sebelah kiri. Ini buat kawan-kawan yang belum akrab dengan grafik, pelan-pelan. Sebetulnya ilmu ekonomi ilmu yang lebih gampang dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial. Asal tahu angka aja bisa lah, bisa baca grafik, ya udah. Ya, sebenarnya, tapi saya tidak tahu banyak yang menganggap ilmu ekonomi lebih sulit. Nah, lebih gampang sebenarnya, karena bisa dinalar. Nah, ini ya. Nanti saya konsisten di slide-slide berikut, kalau hitam menunjukkan aset, yang hijau menunjukkan utang, kalau ada DPK itu nanti kuning, tapi kalau untuk tema lain nanti beda. Nah, labanya yang biru dengan skala kanan. Bagaimanapun dilihat ini sepintas tanpa kita lihat rinciannya, Bank BRI ini bank yang tumbuh dengan baik kan, aset tumbuh, laba cenderung meningkat sekalipun turun pada saat pandemi. Kemudian utang dengan DPK-nya ya paralel, jadi tidak, utangnya memang banyak kelihatannya, tapi kan sebagian besar adalah dana simpanan masyarakat. Yang jika tidak terjadi goncangan ekonomi aman. Tentu kalau ada goncangan ekonomi orang antri di ATM, antri narik duitnya beda lagi. Dan yang private banking yang punya duit puluhan ratusan miliar atau bahkan triliun, ya dia bisa manggil AO-nya bank ya, untuk memindah, hitungannya menit. Kalau ngantri ATM, ya tergantung urutan antrinya. Bisa saja terjadi kan, mudah-mudahan tidak sih. Ini intinya kalau berdasarkan gambar ini dan informasi lainnya juga, itu BRI ini berkinerja baik. Tentu kita nanti kalau untuk analisis yang tajam, kita akan lihat apakah tahun 2021 itu tidak ada goncangan di BRI. Nah, itu kita harus baca neracanya dengan lebih hati-hati ya, karena ada rincian aset, rincian ekuitas, rincian nanti kita bisa melihat misalnya NPL kredit bermasalahnya sedikit naik, kok kelihatannya cuma sedikit naik, tetapi kalau melihat dia mencadangkan cadangan keuangan untuk cadangan untuk masalah keuangan, sebenarnya berarti BRI mungkin ngerti ini di antara yang bermasalah ini ada yang berpotensi bermasalah betulan, yaitu
macam-macam. Dan jangan lupa BRI juga memberikan kredit kepada BUMN atau kepada swasta yang terlibat proyek dengan BUMN misalnya di infrastruktur. Jadi kan ya sejauh ini sih lancar ya, karena juga arus duit dari APBN ke infrastruktur lancar. Ini saya sudah mulai, nanti yang bank berikut kita sepintas ya, kan bisa. Jadi kenapa lancar ya, karena si debitur dia yang besar-besar itu juga lancar membayar. Kenapa mereka lancar membayar? Karena arus duit investasi maupun lain-lain dari APBN juga lancar. Nah, maka ini kan bisa domino ya, kalau tiba-tiba pemerintah agak sedikit kesulitan dalam penerbitan SBN, lalu menunda beberapa PMN, menunda beberapa pengeluaran investasi, bahkan belanja modal tertentu yang terkait infrastruktur, nah bisa berdampak pada bank yang memberi kredit infrastruktur ya. Ya kelihatan di sini. Kalau di sini sehat. Saya bisa menegaskanlah sebelum ada banyak penugasan kepada BUMN. Bank-bank BUMN ini kan tidak ditugasi khusus, tetapi tetap mendampingi. Tidak ada pernyataan khususnya, tapi semua ikut memberi kepada proyek prioritas. Nah, adalah berkinerja sangat baik. 4 bank BUMN itu mendominasi industri perbankan. Terlepas di medsos itu banyak yang mengangkat BCA, layanannya lebih baik daripada bank BUMN atau swasta lainnya ya, terutama BCA yang saya sering jadi contoh. Ya sejauh catatan secara umum, bank BUMN tidak jelek ya, baiklah malah. Itu ya. Nah, mari kita lihat Bank Mandiri yang hampir sama ya sekarang. Dulu lebih kecil. Dulu sempat lebih besar, lebih kecil, sekarang lebih setara lah. Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini lihat paling kanan saja, ya 1.726 triliun. Kan lebih besar sedikit, tadi kan 1.678. Di tahun sebelumnya lebih besar BRI. Nah, utang otomatis juga lebih tinggi sedikit, DPK-nya juga banyak, tapi DPK-nya unik ya. Jadi si Mandiri ini DPK-nya kalah sebenarnya dengan si BRI. Jadi BRI itu banyak dari DPK. Berarti Bank Mandiri ini ada dana lain ya, dana modal dia sendiri plus dana dari bank lain di situ dan seterusnya. Nah, itu ekuitasnya sedikit di bawah BRI tadi. BRI kan 292, ini 222. Labanya hampir sama, 30,55. Nah, tahun 2020 juga masih memberi laba hampir berapa ya? 19-an miliar ya. Sebelumnya juga tinggi. Bersainglah dengan BRI. Nah, secara umum sama dengan tadi Bank BRI, ini kinerjanya dari tampilan highlight kinerja keuangan umum ini juga baik. Tapi kembali saya ingatkan, apalagi Mandiri ini lebih banyak lagi terlibat pada proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu tidak dalam artian infrastruktur ansih saja ya, proyek strategis nasional, silakan diceklah. Nah, maka kait berkait itu tetap merupakan salah satu risiko. Kalau rawan sih berlebihan saya mungkin. Salah satu risiko pada Bank Mandiri adalah keterkaitan eratnya dalam beberapa tahun terakhir pada proyek strategis nasional. Nah, sementara proyek strategis nasional cukup bergantung pada dinamika APBN. Dinamika APBN sangat bergantung pada laku tidaknya surat berharga negara. Artinya bisa tidak orang, nah, kayak muter lagi kan, sebagian cukup besar yang membeli SBN itu adalah bank-bank ini. Nah, kan gitu toh. Jadi nggak sama dengan rumah tangga ya, sedikit ribet lah. Ditambah lagi yang ngutangin juga adalah Bank Indonesia. Saya sudah sedikit menggoda Anda ini. Jadi jangan hanya, kita soalnya tidak analisis perusahaan. Kalau analisis perusahaan mungkin kawan-kawan ada yang lebih ahli nih dari saya ya. Analisis Bank Mandiri, Bank BRI silahkan. Tapi saya membaca grafik ini adalah dengan cara mengaitkannya dengan perekonomian nasional, tidak hanya pada soal Bank Mandirinya bagus atau tidak. Secara umum bagus ya. Nah, begitu juga Bank BNI. Bank BNI memang dahulu bersaing ya, BNI, Mandiri, BRI, tapi belakangan BNI kalah cepat ini. Perkembangannya dengan dua bank yang disebut terdahulu tadi, meski masih besar, ekuitasnya 127, asetnya 965, utangnya begitu, kemudian
dana pihak ketiganya tidak sampai 1.000 triliun dan seterusnya. Sama lah ya logikanya. Ini sama juga, Bank BNI juga terlibat pada beberapa proyek strategis nasional. Kita percepat ya untuk bank ya. Nah kemudian Bank BTN, ini bank terkecil di antara 4 bank pemerintah, dan kalau saya tidak salah ini masih masuk buku 3 ya. Kalau yang lain sudah masuk buku 4 semua. Nah, yang ini masih buku 3. Kan ada 4 kelompok bank menurut kategori OJK. Nah, tapi sepintas juga asetnya terus naik, ekuitasnya juga bisa meskipun landai tapi tetap bisa tumbuh. Di 2020 ini juga sedikit mengendor ya, tapi menarik ini harus diselidiki, saya nggak sempat. Buat kawan-kawan yang memang tertarik itu kenapa 2019 labanya lebih kecil, yaitu pasti ada peristiwanya apa di Bank BTN, saya nggak tahu. Berakibat juga pada aset yang sempat turun di tahun 2021, apa ada spin-off atau apa, nggak mesti, saya silakan dicek. Yang penting secara helikopter view, ya bank ini juga cukup baik. Nah, so, mohon maaf tadi Bank BNI, itu yang juga kelihatan bagus itu, sempat menjadi wacana untuk diberikan penyertaan modal tahun 2022 ini. Ya. Nah, meskipun sampai saat ini belum dimasukin, tapi dari cadangan bisa saja. Kalau buat pengamat ekonomi seperti saya loh, laporan keuangannya kayaknya bagus-bagus saja, mau dikasih penyertaan ada apakah gerakan? Saya bisa begitu. Nah, yang bank lain kan udah lama banget itu tidak pernah dapat. Karena gimana, dia malah ngasih duit ke pemerintah kan. Nah, lalu yang bergerak di bidang keuangan juga di antara BUMN yang mencatatkan kinerja secara helikopter view secara umum baik itu adalah PT Pegadaian. Dulu Perum ya, udah tahun berapa mulainya jadi PT saya lupa, sekitar 9 atau 10 tahun terakhir. Jadi PT Pegadaian. Itu asetnya sampai 71,47 triliun. Pegadaian di slide berikut, Pak. Nah, liabilitasnya, utangnya itu 46,87 triliun. Punya ekuitas hampir 25 triliun Pegadaian. Nah, labanya sampai 2 triliun. Slide-nya belum muncul itu ya. Jadi ada PT Pegadaian yang asetnya cukup besar. Nah, ini menarik. Sekarang ini ditarik jadi holding. Saya belum nanti di laporan keuangan tahun 2021 yang sedang disusun ini kita akan lihat. Ini dijadikan holding masuk ke BRI. Tidak hanya dia, ada nanti perusahaan PMN atau pembinaan modal madani, biayaan modal nasional, itu ada madani nasional, itu juga mikro kecil, itu juga usaha mikro kecil, maksudnya bukan dia mikro, dia gede, seperti PT Pegadaian. PT Pegadaian ini sangat sehat ya, sejauh yang saya tahu di dalam detailnya pun sehat ya, karena ya memang resikonya lebih rendah dari yang lain-lain ya Pegadaian ini ya. Ya orang pinjem, bunganya lumayan, nggak bayar, juru taksnya sudah hebat, dan kebanyakan misalnya naruhnya adalah emas, ya nggak diambil malah lebih rugi lagi kan. Nah, kira-kira gitu. Saya tidak begitu paham juga dengan sehat seperti ini malah dimasukkan ke BRI ya, nanti silakan dianalisis. Nah, itu yang sehat. Nah, saya ambil contoh lain untuk PT asuransi. Nah, asuransi, seluruh asuransi nyaris kurang sehat atau kinerjanya kurang baik ya, atau ada juga sih ya. Tapi di antara yang besar-besar dua, itu asuransi Jiwasraya dengan Asabri. Jiwasraya kan sudah baca semua ya di koran. Gampang banget toh. Itu tahun 2020 ya. Itu ekuitasnya negatif. Artinya kan aset dengan utang banyakkan utang. Jadi utangnya 54,37 triliun, asetnya 15,7 triliun. Tapi saya lupa ya ini audited apa tidak, karena saya tidak bisa dapat laporan tahunannya, tapi dapatnya dari LKPP ya. Di LKPP itu di lampiran ada, kita bisa asal telaten. Ekuitas itu minus, laba juga minus 4 triliun. Tahun 2019 sudah. 2019 ekuitasnya juga sudah
sudah minus, 2018 sudah minus juga ekuitasnya. Jadi aset turun, utang bertambah, otomatis modal susut dan terus merugi. Nah, ini akan dijadikan holding dengan tadi apa BPUI ya, usaha BPUI, PT BPUI yang sebelumnya hanya ngurusi mikro, disuruh membackup asuransi Jiwasraya. Yang nggak kuat orang BPUI itu tidak besar kok, malah lebih besar Jiwasraya ini sebelumnya, tapi disuntik 20 triliun. Kelihatannya kan disuntik lagi karena untuk BKP ini kan nggak cukup 20 triliun. Ya, kita tunggu drama-drama berikutnya. Jadi ketika dilaporkan BUMN bayar pajak sekian, labanya sekian kan ya karena dia banyak seratusan, ya yang buruk-buruk begini ya hilang. Maksudnya hilang terkompensasi dalam laporan keseluruhan. Tapi ini kan sudah mulai menyeruak. Pertanyaannya ada berapa BUMN yang kayak begini atau mendekati ini? Bagaimana kalau satu-satu muncul ke permukaan? Salah satunya adalah Asabri. Yang di permukaan, di publik, ya sudah mulai ada yang bicara-bicara, tapi kan nggak seheboh Jiwasraya. Padahal kelihatannya kasusnya nggak jauh-jauh beda tuh, lihat. Ya kan? Tapi tadi 2018 sudah kelihatan negatif, ini baru 2019, 2020, minus sudah ekuitasnya. Labanya juga malah, laba tuh saya tulis laba, tapi rugi kalau minus berarti ya. Jangan salah itu. Laba kalau bertanda minus berarti rugi, Mas. Lebih besar dari ruginya Jiwasraya tahun 2020. Tapi modal ekuitasnya minus 13, Jiwasraya sudah minus 38 triliun. Nah, ini kemana nanti Asabri ini? Apakah ke BPUI juga? Atau ini direstrukturisasi sendiri? Karena Jiwasraya direstrukturisasi sebenarnya sudah lebih dari sekali. Nah, di luar BUMN sebenarnya ada ya, PT Asuransi Bumi Putra itu sudah pernah juga diberi suntikan, tapi karena dia bukan BUMN, hanya atas kepentingan ini kasih. Nah, saya ini termasuk keluarga korban ya, tapi saya sudah dengan istri sudah mengikhlaskan, udah nggak usah saya dulu punya usaha ya, seluruh pegawai saya, pembantu saya di rumah, ikutin Bumi Putra semua, saya, anak-anak, baru beberapa yang saya sudah ngambil dulu, sudah selesai. Pegawai saya di tahap pertama sudah, pembantu saya sudah, pas tahap keduanya ya akhirnya ya sudahlah dibuka tabungan aja nih, dibujuk pegawai mantan, sebenarnya saya sudah nggak punya usaha lagi. Tentu dia akan berharap karena meskipun kecil ada ya, asuransi jiwa yang mungkin dapat 10-15 juta, saya dipersuasi oleh istri saya untuk ya kita bayari separuh. Jadi saya 2 kali rugi, sudah bayar ditambah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, resiko karena dulu saya memang adalah ini kita ikut asuransi nasional aja. Jadi di luar Asabri maupun Jiwasraya memang industri asuransi ini sedikit perlu diperhatikan ya, terutama asuransi umum dan yang berfokus pada asuransi jiwa. Nah, ini yang jelas Asabri, tetapi ini bukan semata-mata bisnis ya. Jiwasraya dengan Asabri ini jelas proud. Kalau cuma bisnis hanya rugi ya. Kalau ini serius ini. Kita tunggu saja nanti drama berikutnya dari Asabri. Tapi kelihatannya media tidak segalak Jiwasraya karena ada nama Asabrinya itu ya. Nah, itu BUMN, sebagian BUMN keuangan di bidang keuangan dari bawah BUMN. Ada fenomena menarik yang di era Presiden Jokowi ini adalah didorongnya BUMN di bawah Menteri Keuangan itu menjadi besar, jauh dari sebelumnya. Ada 3 tadi kan, salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia, SMI ya. Sebenarnya sudah lama itu, 2009 di era Presiden SBY sudah didirikan yang kedua. Nah, maksudnya memang membiayai infrastruktur, karena konsep infrastruktur ini, ya saya tidak tahu ya, wacana publik netizen itu suka-suka lah. Sebetulnya kalau mau fair dari sisi perencanaan, yang sudah buat perencanaan, sudah buat blueprint itu di era Presiden SBY yang kedua ya soal infrastruktur itu. Dan sebagian cukup besar dari yang kemudian dijadikan proyek strategis nasional itu dari dokumen-dokumen itu. Ya tentu bisa ngomong gini para pendukung atau yang lebih pro Pak Jokowi, ya sana kan cuma bisa buat dokumen, yang melaksanakan adalah Pak Jokowi. Nah, tapi bagaimanapun diuntungkan karena sudah ada blueprint-nya, meskipun perlu dirubah, bahkan dirubah banget sebagiannya, maksudnya dirubah banget itu misalnya lokasinya dan sebagainya,
lalu sudah disiapkan, karena untuk fokus pada infrastruktur tidak cukup instrumen yang ada saja, bank ataupun lembaga keuangan yang ada dibuatlah SMI ini. Jadi konsep awalnya seperti itu ya, memang dia akan membackup pembiayaan infrastruktur, karena infrastruktur dengan skema perbankan itu cukup berat. Kalau skemanya sepenuhnya tiap tahun nyusu kepada APBN juga bisa bermasalah. Nah, sehingga dibuat satu PT, ya PT-nya disusui ya, dikasih modal, tapi nanti PT ini kan lebih day per day, jadi tidak nunggu tahunan, tidak nunggu persetujuan DPR, nah, PT SMI. Nah, plusnya di situ, minusnya tentu Anda bisa menduga ya, berarti dengan begitu juga kita harusnya memeriksa SMI ini lebih jeli di ruang publik. Nah, saya tidak tahu juga mana yang dikritik adalah yang lain-lain, kenapa SMI kurang-kurang dikritiknya. Karena yang prestasinya bagus sih. Di balik prestasi yang bagus itu pertanyaannya adalah apakah tidak bisa lebih bagus, begitu loh. Nah, SMI ini 26 Februari 2009, sektornya luas, ada jalan, jembatan, transportasi, minyak dan gas. Maksudnya dia memberikan pembiayaan bisa kepada perusahaan infrastruktur, bisa kepada perusahaan migas, bisa kepada ini. Jangan dibayangkan dia hanya kepada BUMN loh ya, dia kepada siapapun bisa sesuai dengan ini aturannya. Nah, bisnisnya selain memberikan pembiayaan, dia konsultasi. Jadi berarti si SM ini juga punya tenaga ahli, punya tentu bisa juga dia menggunakan sumber daya di luar dia ya. Jadi ada jasa konsultasi, ada fee jasa konsultasi. Lalu juga dalam beberapa kasus dia ikut dalam proyek. Ya, jadi semacam pentura lah gitu. PT semacam pentura. Jadi dia bisa ikut mengambil risiko juga di dalam suatu proyek atau anak proyek atau hub atau apapun yang mungkin untuk memperkuat satu proyek, ada bagian dari proyek yang perlu dipisahkan untuk diperkuat. Nah, semacam itu. Nah, ini saya ambil dari laporan tahunan tuh gambar. Jadi laporan tahunan berarti kan laporan dirinya sendiri dan biasanya dibagus-baguskan kan. Nah, itu lazim lah semua perusahaan swasta pun begitu. Nah, yang kanan itu gambaran 31 Desembernya. Jadi menurut buku itu secara akumulatif tentu sudah ada yang lunas ya. Jangan lupa kalau akumulatif itu sejak dia beroperasi itu 2009. Nah, ada yang lunas, dia sudah sampai 700 triliun, tuh 699 triliun dia sudah memberikan pembiayaan. Nah, khusus tahun 2020 43,28 triliun. Nah, silakan dibaca. Jadi ya cukup besar kan, meskipun tadi bank kan gede banget ya, tapi 43 triliun bukan duit kecil kan. Dan masih memberikan komitmen pembiayaan. Nah, konsultasi itu ya yang dicatat dari juga itulah saya bilang di berbagai publikasi BUMN, publikasi pemerintah ini narasinya kadang ya ditambah gitu ya. Nah, itu jasa konsultasi yang dia maksudnya konsultasi bukan proyek dia ya. Proyek orang 600 triliun dia konsultannya. Ya, saya bisa dong punya umpama saya ini umpama nih saya sebetulnya tidak ya. Jadi konsultannya Kementerian Keuangan, saya bilang kan, saya berarti konsultan nilai 2.000 triliun, konsultan APBN. Ya, tapi suka-suka lah. Tapi bahwa ada informasi bagus tuh ada 58 proyek yang dia ikut konsultasi, sementara di atas tadi yang dibiayai 163, tapi itu yang akumulatif ya, dan seterusnya. Anda bisa baca. Yang penting mulai kebayang ya, bahwa SMI ini adalah pembiayaan. Tapi dengan pola beda dengan bank. Agak sedikit dekat dengan Ventura, tapi tidak sepenuhnya Ventura karena dia ada yang bersifat meminjami. Kalau Ventura kan dia harus penyertaan. Nah, tapi juga dia punya bisnis konsultasi. Jadi gede lah dia ini. Nah, kita lihat angka-angkanya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini serius untuk mengandalkan SMI ini. Dilihat dari grafik berikut tentang bahwa asetnya di tahun 2014 itu hanya berapa itu? Aset pakai skala kiri ya, 9 triliunan cuman. Sekarang di tahun 2020 100 triliun, 2021 naik loh ya, tapi belum diumumkan. Jadi dari mana dia naiknya? Nah, kan tadi ada PNM, SMI ini di tahun 2015 itu langsung melesat jadi berapa? Jadi hampir 30 dari 9 karena dia dapat
PMN di tahun 2012 sebanyak 20 triliun. Nah, maka asetnya dari 9 juga menjadi 30 berapa itu di situ. Nah, di tahun 2020 SM ini juga dapat 2021 saya lupa, nanti kita cek saja. Yang jelas itu hitam, asetnya naik. Nah, lalu ekuitasnya juga naik. Dia berutangnya tidak seperti bank ya. Artinya sebagai sebuah perusahaan pembiayaan memang dia tetap utang, tidak hanya dari duit sendiri. Tapi skema-skema utangnya sedemikian rupa, dan juga ada utang dari luar negeri ya, jangan lupa. SMI juga utang dari luar negeri. Nah, itu rasionya masih kecil jadinya. Jadi kalau rasio utang dengan aset itu kan masih 63%-an, itu 60%. Yang jelas ini perusahaan makin gede secara aset, secara ekuitas. Nah, cuma secara laba ya cukup juga, itu hampir 2 triliun ya. Di gambar labanya yang kuning itu. Yang kuning itu laba batang dengan skala kanan. Labanya juga naik. Jadi SMI dia juga termasuk yang memberikan bagian laba tadi kan, meskipun tidak sebesar Telkom dan bank. Nah, jadi ini saya meminta di antara kawan-kawan yang serius belajar, kalau bisa sediakan waktu nih, saya juga butuh hasil kajiannya. SMI ini diselidiki sejak 2009 seperti apa, proyeknya apa saja, yang tadi disebut 150 proyek, konsultasinya apa saja, dan kalau bisa di detail-detail laporannya, karena ini very serius. Dan ini bukan perusahaan terbuka, jadi tidak ada di pasar modal ya. 100% kepemilikannya adalah pemerintah Indonesia, dan dia tidak ikut dari bagian dari pidato-pidatonya Erick Thohir ini di bawah Sri Mulyani. Lalu saudaranya dari SMI, saudara kan karena ibunya dalam Menteri Keuangan, itu ya 3 bersaudara, sebenarnya 4, tapi yang satunya bukan keuangan, Biodiva. Nah, itu adalah perusahaan PT Sarana Multigria Finansial, SMF ya. Itu sama tadi kan, saya ingin katakan bahwa infrastruktur untuk sarana untuk mendukung infrastruktur itu sudah tersedia, didorong oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya. Nah, ini 98 itu sudah ada rencana, tetapi dalam konteks perumahan, karena memang sudah ada kesadaran di era reformasi, itu sudah sadar bahwa tidak meratanya kepemilikan rumah dan banyak penduduk yang nanti makin depan waktu itu ya, pertumbuhan penduduk dan seterusnya, butuh tidak di banyak negara tidak bisa perumahan itu diserahkan semuanya kepada swasta. Nah, akan timpang karena banyak masyarakat yang tidak akan mampu memiliki rumah tanpa campur tangan pemerintah. Itu sudah disadari sekali. Nah, tetapi lambat juga, baru 2005 ada SMM, 2006 beroperasi. Nah, 2009 si SMM ini menerbitkan obligasi. Jadi dia berutangnya utang jangka panjang. Obligasi seperti SPN, tapi miliknya SMM. Jadi dia dalam konteks ini ke publik tidak menjual saham, tapi menjual obligasi. Ada catatannya berarti di Bursa Efek ya, sebagai penerbit obligasi. Nah, 2018 kemarin dia sudah buka unit usaha syariah, jadi ada skema syariah. Itu gambar saya salin dari laporan tahunan 2020. Ya, kira-kira outstanding penyaluran pinjaman SMF di tahun 2020 31 Desember itu 24,9. Gede ya, 25 triliun. Nah, kurang lebih begitulah. Nanti kita lihat pertumbuhan asetnya. Nah, di situ kan sudah saya katakan selalu disebut kontribusi pajak. Ini laporan semua BUMN ada kata-kata kontribusi pajaknya ya. Lalu ada dividen. Nah, mari kita lihat angkanya. Angka grafiknya. Bagaimana pertumbuhan aset, kemudian ekuitas dan laba. Nah, ini sebetulnya tampak ya, dari tahun ke tahun ekuitasnya naik, asetnya naik, tentu utangnya ya naik juga ya, tetapi tadi sama, ini sebagai sebuah perusahaan pembiayaan, dia juga rasio utang dengan asetnya tidak besar, artinya memang ekuitasnya kuat. Secara sederhana ya bagus gitu loh, tapi dan nampaknya kalau untuk SMF ya kemungkinan besar bagus. Bahwa belum efisien atau masih bisa ditingkatkan soal lainnya. Kalau SMI tadi masih tanda tanya, karena kan dia membiayai infrastruktur macam-macam. Kali ini kan biaya perumahan. Relatif sebetulnya termasuk tidak berisiko tinggi.
dalam konteks pembiayaan perumahannya. Kalau nanti kayak di Amerika itu ya buat obligasi atau buat surat berharga berbasis rumah lain lagi, beda kasus. Ini begini PTSMM. Nah, ada satu lagi yang Kementerian Keuangan sekali ini terkait dengan infrastruktur di luar rumah ya, namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kalau yang dua tadi kan memberi pembiayaan, memberi pinjaman semacam bank tapi tidak dengan skema bank, dengan skema agak sedikit dekat dengan Ventura dan berbagai jenis skema-skema penyertaan yang lain. Nah, termasuk jembatan ya kayak si SMI tadi, dia bisa menjembatani dengan yang lain-lain. Ini ada lagi yang khusus penjaminan, ya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jadi dia tidak memberikan pembiayaan, tapi menjamin yang berutang. Tentu tidak seluruhnya. Dia banyak menjamin BUMN atau menjamin korporasi yang bekerja sama dengan BUMN. Tentu PI punya standar ya, harus kan ada GCG-nya dengan kita berprasangka baik ini yang dijamin seperti apa, sehingga nanti di APBN ada keluar karena premi penjaminan itu sebagian dibayar oleh APBN. Karena itu proyek strategis nasional misalnya. Di slide berikut Mbak PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PII. Nah, ini juga menjadi jembatan. Jadi kan kita sudah sering mendengar tuh bahwa pemerintah ingin mengandalkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta maksudnya. Udah lama itu, tapi dalam prakteknya KPBU ini belum terlalu berkembang pesat ya. Udah dirancang aturannya, sudah ini, tapi semua orang takut. Karena dengan ikut KPBU dia harus meningkatkan transparansinya. Kalau ada masalah sudah berlalu 4-5 tahun bisa jadi temuan dan seterusnya. Itu salah satu kendalanya. Dan belum lagi banyak swasta itu kalau terkait dengan proyek pemerintah juga memikirkan cash flow, karena di prakteknya mungkin ada beberapa delay dan seterusnya akibat hal-hal teknis, sehingga biasanya yang terbiasa kemudian berbadan besar kuat, gitu, cash flow-nya itu biasanya bisa. Ini kayak PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini lebih memudahkan itu. Maunya biaya penjaminan maupun jembatan antara swasta dengan BUMN terutama atau dengan proyek pemerintah. Saya saja tidak BUMN, bisa proyek PUPR ya, Pekerjaan Umum Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan tidak semuanya BUMN, bisa kementerian. Nah, 2010 dia sudah beroperasi. Nah, saya ingin sampaikan kembali supaya kita sebagai pembelajar ekonomi itu adil saja. Bahwa ada porsinya Presiden SBY dalam infrastruktur yang ada ini, enggak semuanya karena Pak Presiden Jokowi, tetapi juga bisa betul juga bahwa Presiden Jokowi lebih berani melakukan manuver. Nah, apakah lebih berani itu bagus? Ya belum tentu juga. Kita lihat nanti bagaimana kalau nanti bebannya berlebihan, terlalu nekat umpamanya. Kita akan lihat nanti. Saya termasuk yang mengingatkan terus ya bahwa ini kelihatannya terlalu berlebihan gitu misalnya, terlalu banyak proyeknya, terlalu besar gitu. Dan ada indikasi ketidakberesan di beberapa proyek strategis nasional. Ya, contoh kereta cepat, contoh lagi ya jalan tol Sumatera. Ketidakberesan itu tidak harus korupsi, bisa saja tidak tepat perencanaannya, tidak tepat perhitungan biayanya dan seterusnya. Ini dulu, dan ini sebetulnya juga karena lazim hal begini di best practices negara-negara lain, negara-negara berkembang atau negara maju pada zaman dia memulai, maka ada bantuan tuh dari World Bank untuk memulainya. Tapi tidak besar, $25 juta berapa, jadi pinjaman. Nah, tapi dia beberapa kali dapat PMNI. Tadi sudah saya katakan tadi bahwa memang SMI, SMF, Multigria ya, SMI multi infrastruktur, lalu ini PI, ini memang instrumen-instrumen yang dimaksimalkan daerah Presiden Jokowi, tapi adanya sejak zaman Presiden SBY. Nah, mari ini juga ada gambar. Ini gambar tinggal dipelototin nanti ya. Ini saya ambil dari laporan tahunannya PII di gambar itu, di mana ada proyeknya di daerah mana itu disebut itu di peta itu, Mbak Rahman di slide berikut. Di peta itu bagaimana di pulau-pulau itu di mana saja proyeknya. Nah, dibaca dilihat aja ya.
Tapi ya kembali laporan tahunan ini menyebut angka-angka yang spektakuler ya, total proyek 315 yang di sana tadi 699. Ya, kadang kita harus perhatikan itu pada tahun itu atau pada sejak didirikan pertama, ataukah itu tadi kayak konsultasi 700 triliun, bukan 700 triliun under kontrolnya si SMI, tapi kan dia menjadi konsultan di proyek bernilai itu. Nah, ini kan kita harus jeli dalam baca laporan. Laporan tahunannya SMI, SMF, dua itu ya, itu lebih dari 1000 halaman loh ya. Yang ini kalau yang CPI ini 600-an halaman. Laporan tahunan setahun loh. Jadi kalau kita download 10 tahun ya, tapi kan banyak gambarnya juga. Sama kalau sudah terbiasa mempelajari laporan tahunan kan tahu, lihat daftar isinya, ambil file PDF-nya, kita buat kata-kata kunci untuk melihat. Yang satu ya perlu juga sih dibaca sampai tuntas. Nah, bagaimana neracanya perkembangan kinerja highlight keuangannya di slide berikut. Nah, aset PII ini pada tahun 2020 itu mencapai 13,55 triliun. Nah, karena dia sifatnya penjaminan, ya nggak mungkin dia menjamin orang berutang, dia utangnya banyak. Jadi ini memang unik bentuknya. Ya. Beda dengan pembiayaan atau bank, dia utangnya kecil, 204 miliar. Asetnya 13,55. Masuk akal ya, dia itu menjamin kok. Kalau dia jamin utang dia juga banyak kan nggak bisa. Nah, dari mana dia dapat modal itu? Tadi ingat, di awalnya dia dulu untuk memulai kelembagaan, bukan untuk modal ya, tapi untuk mengembangkan kelembagaan, berarti kan dulu dipinjami itu ada sebetulnya itu nilai bukan semata-mata duit, kadang untuk duit yang kemudian kembali membayar manajemen, membayar macam-macam lah untuk menjadi pinter PII-nya. Nah, sedangkan modalnya dari PMN. Nanti kita cek lagi penyertaan modal negara pada mereka ini berapa saja di sepanjang tahun sejak 2010. Nah, sehingga ekuitasnya besar dan dia kasih laba ya, 620 miliar. Jadi laba, ini laba terus, kuning ini laba dengan skala kanan. Hitam dengan sebenarnya harusnya hijau, hijaunya kan di bawah jadinya. Kecil kan, biasanya hitam dengan hijau berdekatan hijau. Jadi aset dengan ekuitas berdekatan karena nyaris tidak, utangnya tidak besar. Utangnya utang-utang lancar aja ya, utang yang ya kebutuhan cash flow, dia tidak berutang untuk modal sih. Begitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran terhadap bagaimana BUMN klaster industri keuangan. Tidak seluruhnya saya bahas, baru hanya berapa itu dapat gambaran. Nanti kita akan kaji dalam sesi-sesi berikutnya beberapa klaster BUMN. Jadi masih ada 4 kali sesi dengan klaster tersendiri, klaster energi, klaster pangan, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan merangsang kawan-kawan untuk mempertajamnya. Jangan, saya termasuk tidak tahu ya kalau Anda tanya secara detail bagian-bagian yang rinci itu, saya juga tidak menguasai. Saya juga hanya baca laporan keuangannya. Tetapi itulah peta besar BUMN sektor keuangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.